Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu, teman rekan dan sahabat sekalian, selamat berjumpa dengan saya Ashari. Biasa dipanggil Kang As. Saya adalah kalau boleh disebut instruktur lah ya, gitu ya. Untuk olah nafas. Saya biasa ngelatih olah nafas baik secara offline maupun online. Nah, pada kesempatan seri Coach Note ini saya akan menyampaikan menjawab ya sebuah pertanyaan yang simpel banget. Kang, bisa nggak energi kita itu dipakai untuk nerapi? Kalau bisa, bagaimana caranya? Gitu ya. Teman-teman sekalian, kalau ditanya bisa atau enggak, jelas bisa ya. Kita punya pengalaman orang-orang yang baru latihan satu kali, terus di aplikasi, dan akhirnya terbantu gitu. Alhamdulillah gitu ya. Masalah kesungguhan tentunya bukan domain kita, tapi masalah ikhtiar, saya dalam pengalaman 20 tahun lebih ngelatih gitu ya. Saya punya pengalaman nyata banget, baik sendiri maupun melihat teman-teman yang latihan bareng saya. Hasilnya ya luar biasa gitu ya, kadang-kadang di luar perhitungan gitu ya. Nah, ngobrol tentang kalau kita bicara tentang namanya terapi, maka saya mau kasih kunci supaya teman-teman yakin ya buat terapi. Teman-teman sekalian, ketika kita melakukan terapi, intinya kan kita ceritanya membantu ya, membantu pasien ini membangun sistem energinya. Nah, saya mau sampaikan gini teman-teman. Yang diperlukan ketika terapi itu, yang pertama dan utama, bukan olah nafas, bukan energi hasil olah nafas, bukan juga teknik terapi, bukan. Tapi yang pertama dan utama adalah niat tulus untuk membantu. Saya ulangi ya. Satu hal yang diperlukan, yang pertama dan utama dalam terapi energi adalah niat tulus untuk membantu. Karena begitu kita berniat dengan tulus, benar-benar ikhlas, pengen benar-benar ngebantu gitu ya, mendoakan dengan lempeng lah gitu ya, kalau bahasa Sundanya ya, tanpa diminta gitu ya, langsung gitu, hati sesuai dengan tindakan gitu, itu energi pasti akan otomatis berinteraksi. Kita misalkan lihat di grup, kayak di grup kan banyak ya, alhamdulillah udah hampir 3 bulan ini selalu aja ada yang ini minta bantu terapi jarak jauh apa-apa gitu. Begitu teman-teman lihat itu, terus teman-teman niatkan, ya Allah gitu ya, bismillah saya ingin membantu pasien ini, baru sepersegitunya, baru niatnya, belum nyalurin bulan apa, itu energi udah pasti connect. Udah ada proses-proses yang terjadi gitu ya. Itu yang pertama dan utama. Jadi teman-teman harus pegang dulu gitu ya, bahwa berarti yang pertama dilatih apa, Kang? Ya berarti niat kita gitu ya, niat kita dan mendoakan tulusnya itu gitu. Dan ini adalah hal yang nggak bisa kita pelajari sebatas pengetahuan teori. Ini harus benar-benar dilatih gitu ya. Makanya saya bilang ke teman-teman di XHI, di MTHI, saya senang banget kalau ada setiap hari itu ada pasien yang ada di grup, karena itu kesempatan buat 800 orang di grup XHI, buat sekitar 60 orang di grup MTHI untuk berlatih niat gitu. Udah deh, jangan ngobrol tentang saya baru latihan sekali, saya belum tahu nafas segala macam. Itu mah nomor 2 gitu. Nomor 1 mah berniat ikhlasnya dulu gitu, berniat nolongnya gitu. Nah, ini yang akan menghadirkan koneksi kita sama pasien. Nah, jadi yang pertama dan utama adalah hadirkan niat tulus ketika hendak menerapi gitu ya. Niat benar-benar ingin membantu, benar-benar ingin melihat kembali pasien ini pulih gitu ya, terbantu, meningkat derajat kesehatannya, ya kira-kira gitulah. Yang kedua, baru kita ngobrol energi. Nah, ini tolong dicatat baik-baik ya. Nomor 1 aja itu energi udah connect gitu ya, dengan niat tulus tadi ya, dengan niat tulus pasti udah connect. Dengan kita punya energi hasil latihan, nggak hanya connect, tapi harusnya jauh lebih efektif lah ya. Kan nggak mungkin orang yang nggak latihan, misalkan ada 2 orang nih, niatnya sama-sama level tulusnya sama lah gitu ya. Yang satu latihan, yang satu nggak latihan, dua-duanya nyampe energinya. Masa sih besarnya sama? Enggak dong, kan gitu ya. Kenapa? Karena nggak mungkin ketuker.
orang yang latihan dengan orang yang nggak latihan nggak mungkin ketuker. Ya, dengan catatan parameter lainnya sama ya. Beda hal, misalkan si orang ini emang nggak latihan, tapi dia setiap hari gitu, udah terbiasa untuk ngebantu, itu beda lagi ya. Jam terbangnya sama. Kalau jam terbangnya sama, niatnya sama, berarti cuman faktor hasil energi latihan aja ya pasti orang yang latihan akan lebih meningkat dong kan gitu ya. Itu mah kan sunat ya, fairness ya, adilnya kayak gitu pasti. Nah barulah kita ngobrol tentang si energi. Nah, teman-teman harus catat ketika energi adalah gini, Kang. Ini buat teman-teman yang udah latihan ya, baik di XHI, di Hikmatul Iman, atau di MTHI. Saya mau bilang begini. Ketika kita menyalurkan, sudah fokus saja pada menyalurkannya. Kita udah nggak mikir lagi olah nafas, kita udah nggak mikir lagi gimana ini dikejangkan, nggak mikir begitu. Kita udah mikir gimana si energi ini nyampe ke sana, dengan visualisasi, dengan latihan jam terbang kita gitu ya. Jadi kita udah full ngerasain penyaluran ke si pasien itu. Dirasain, Kang gimana cara ngerasain? Ya latihan kan gitu ya. Nggak bisa, susah saya jelasin gimana ngerasainnya. Ya harus latihan kan gitu ya. Saat gitu. Nanti kenapa kita harus fokus ke energi? Karena ingat, proses terapi adalah kita proses nyalurin energi. Energinya bukan energi kita, tapi nyerap dari sekitar gitu ya. Nanti kita ada cerita lagi tentang itu ya. Nah, jadi kita sebenarnya nggak pakai energi kita dikasihin, tapi kita lebih ke kita ngumpulin kayak pompa lah ya, ngumpulin airnya disalurin. Airnya dari mana? Dari sekitar kan gitu. Kenapa bisa gitu, Kang? Ya karena kita latihan gitu ya. Nah, kita fokus pada alirannya, sehingga nanti kita bisa ngerti dia sudah cukupkah atau masih perlukah. Nanti kita terapi 1, terapi 2, kita tahu frekuensinya, oh ini ternyata setiap 2 hari sekali masih cukup, atau ini harus setiap hari gitu ya. Nah, hal-hal itu akan muncul ketika kita fokus pada si penyalurannya, bukan kepada diri kita, bukan pada kita ngatur nafas edan-edanan terus jebret gitu ya. Karena ketika terapi kita udah mikirin si pasiennya, energi pasien bukan energi kita. Ya. Terus buat apa, Kang, saya olah nafas kalau pas terapi nggak pakai nafas? Olah nafas itu dilatih edan-edanan sampai kita keringetan gitu ya, sampai kita pingsan lah gitu ya, sampai itu ya ketika berlatih. Ketika terapi itu kita memetik hasil dari latihan kita gitu ya. Kalau baterai mah kita ngecas, latihan tuh ngecas full, nanti kalau power bank ya, nanti hasil energinya yang dipakai kan gitu ya, buat muterin motor untuk nyalurin kan gitu ya. Ya jadi ketika terapi mah udah tinggal memakai. Maka edan-edanan lah gitu ya, maksimal lah, optimal lah dalam berlatih, sehingga nanti pas memakai, pas terapi udah gampang gitu ya, mindsetnya kayak gitu. Sehingga dengan begitu kita akan efektif dalam melakukan terapi, karena kita nggak terpecah, nggak mikirin diri sendiri, tapi full mikirin energi pasien. Nah, itu yang kedua ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam terapi satu yang penting adalah niat tulus untuk membantu. Hadirkan itu dulu. Dengan ini aja, tanpa harus kita berlatih, ini udah jalan. Kalau mau lebih efektif, maka kedua, energi hasil latihan ini yang kita optimalkan untuk disalurkan pada pasien, gitu ya. Itu 2. Nomor 3, yang akan menambah wawasan, menambah efektivitas adalah wawasan teman-teman. Kalau sakit liver itu apa sih, terapinya gimana, di mana gitu ya, berapa lama. Penyakit liver tuh macam-macam gitu ya, ada batu ginjal misalkan, penyebabnya apa, berarti makan yang harus dihindari apa, yang harus disarankan apa, dan teman-temannya. Kalau kita ngobrol kolesterol, oh berarti saya terapinya harus di mana, oh berarti harus di liver dan di ginjal. Kenapa? Liver yang akan memecah si kolesterolnya. Kolesterol itu ada apa? HDL, ada HDL ya, ada juga LDL, mana yang jahat, mana yang baik. Nah, pengetahuan itu akan memperkaya kita, sehingga kita akan lebih tajam ketika nerapi. Kalau ada pasien di terapi, dia bilang, aduh saya sakit, Kang. Sakitnya apa? Saya nggak tahu. Ya kita kan terapinya ya udah aja umum, pasti gitu ya. Tapi kalau pasien ini bilang, Kang saya sakit, sakitnya adalah jantung koroner, gitu ya, misalkan begitu, saya mau pasang ring 3, maka otomatis ketika kita tahu informasi itu, kita udah kebayang, kita fokus energinya jauh lebih tajam
nggak lagi umum broad kan gitu ya, tapi fokus pada masalah apa kan gitu. Nah, itu yang dibentuk ketika kita punya wawasan yang luas tentang terapi. Maka rajin-rajin untuk baca, googling, dan teman-temannya. Kang, apakah saya harus baca semua penyakit? Tidak. Nah, ini yang menariknya, tidak harus baca semua penyakit. Karena kalau niat tulus aja udah bisa ngebantu, tambah energi udah bisa ngebantu, sebetulnya tanpa teman-teman wawasan pun jalan aja gitu ya. Tapi kalau kita mau nambah, akan jauh lebih baik. Nambahnya gimana strateginya? Apakah saya baca tuh seluruh buku MIMS gitu ya, yang punyanya apoteker, yang punyanya dokter gitu? Enggak juga. Case by case. Case by case maksudnya gimana, Kang? Misalkan teman-teman teman-teman meniatkan saya pengen dong praktek terapi gitu ya, terapi energi. Teman-teman latihan gitu, niatin begitu, biasanya nggak lama akan ada pasien yang datang. Entah dari mana. Karena nanti ini ada cerita lagi tentang ini ya. Nanti pasti ada pasien yang akan datang. Nah, teman-teman berusaha dong, oh Bu sakitnya apa? Pak sakitnya apa? Oh saya ini GERD, saya asam lambung. Teman-teman belum tahu nih asam lambung kayak gimana, misalkan secara teori. Terapi dulu dong, gitu ya, bantu dulu dong, kan gitu ya. Nggak mungkin, sebentar Pak saya googling dulu, nggak begitu kan? Terapi dulu sebisa-bisanya. Nah catat, berarti pada saat itu saya dikasih jalan untuk tahu saya harus belajar tentang asam lambung. Pasien kedua datang, sakitnya liver. Pada saat itu kita dikasih petunjuk, clue gitu ya. Hai, Ashari, belajarlah tentang sakit liver. Jadi kita belajarnya itu nggak langsung brek semua. Lihat aja kasus-kasus yang datang. Nanti kan kalau ada sakit GERD berikutnya kita udah tahu. Oh iya. Atau pasien yang sama datang kedua kali, kita udah tahu gimana. Karena kita sudah belajar. Maka seorang terapis itu, satu, dia berniat dengan tulus. Kedua, dia berlatih dengan konsisten. Karena dia tahu ketika terapi itu dia akan mesti hasilnya. Dan yang ketiga, dia selalu belajar. Karena itulah yang disuruh sama pasien-pasien gitu ya. 10 pasien datang, 10 keluhan, berarti pada saat itu kita harus, bukan harus ya, dikasih tahu, hey Ashari, kamu belajar dong tentang penyakit ABC ini, sampai 10 ini kamu harus pelajari, kan gitu. Jadi seorang terapis akan jadi seorang pembelajar yang terus-terusan berlatih secara konsisten, udah otomatis. Kedua, dia akan terus belajar memperluas wawasan dia. Gitu ya. Kalau kita tahu, bukan kita tahu ya, kalau kita berefleksi terhadap misalkan sumpahnya dokter. Sumpahnya dokter salah satunya adalah selalu belajar tentang perkembangan yang terbaru, kan gitu. Maka teman-teman sebagai terapis yang nanti akan mengkomplement ya, saling melengkapi dengan ikhtiar medis, juga harus punya mentalitas yang sama. Jangan cuma nunggu, jangan cukup puas, ya sudah misalkan saya dengan niat aja udah begini kan gitu, tanpa harus pasien tahu sakitnya apa. Ya kalau kita cuma mentalitasnya begitu, kita nggak akan berkembang, kan gitu ya. Kang, apa efeknya kalau saya nggak berkembang? Kalau kemampuan kita tidak berkembang, wawasan kita tidak makin luas, maka tidak akan dipercaya untuk mendapatkan pasien-pasien yang di luar kemampuan kita. Ingat ya, kita itu selalu akan diuji sesuai dengan kemampuan. Gak mungkin didatangkan 10 pasien oleh Yang Maha membulak-balik hati kalau kita tidak mampu, dinilai tidak mampu untuk menangani 10 pasien. Pasien didatangkan ke pintu kita karena kita sudah dinilai oleh Yang Maha Penilai gitu ya, mampu buat menangani itu. Tinggal kita mau lulus di ujiannya atau enggak gitu ya. Kebanyakan orang datang pasien terus, aduh jangan dulu deh, saya baru latihan sekali gitu ya, saya belum pede segala macam, tolak, coba ke Kang Ashari aja. Nah ini yang harus dipahami bahwa itu salah gitu. Pasiennya kalau memang buat saya, buat Ashari, maka pasti didatangkan ke Ashari. Nggak akan didatangkan ke Akang dan Teteh. Pasien datang ke Akang dan Teteh itu artinya itu ujian buat teman-teman untuk naik level. Maka sambut dengan gembira, usahakan semaksimal mungkin. Kalau belum berhasil, pelajari kenapa belum. Karena itu ujiannya teman-teman.
Masalah nanti kita saling bantu di grup, saling terapi jarak jauh, saling memberi masukan, teman-teman diskusi gitu ya, kita diskusi misalkan saat latihan, itu masalah proses, tapi itu pasien adalah tanggung jawab teman-teman gitu ya. Setiap orang pasti didatangkan tanggung jawabnya masing-masing kan gitu ya. Jangan sampai, loh kok si A ini ya, kok si Ashari ini ya, dikasih 5 pasien dilempar ke orang lain, kasih 5 pasien dilempar orang lain. Terus kira-kira sebagai yang ngasih ini ya berarti dia nggak mau jadi terapis. Apakah akan datang pasien? Nggak akan. Karena kita secara tindakan tidak mau, kita menolak adanya pasien. Maka secara tindakan itu berkata 1000 kali lebih kuat daripada kata-kata ya. Mau teman-teman niat saya ingin jadi terapis yang pasiennya 50 orang sehari, tapi tindakan kita tidak sesuai, maka ya tidak akan datang. Kalau pengen pasiennya kita menjadi manfaat untuk lebih banyak pasien, gimana? Simple, tinggal tingkatkan kemampuan yang dalam kendali kita ya. Tingkatkan kemampuan, latihannya terus ditingkatkan gitu ya. Wawasan terus diperluas, niat terus diperbaharui, udah pasti akan datang dengan sendirinya gitu ya. Itu mungkin sedikit teman-teman tentang terapi. Jadi saya ulangi sebagai rangkuman dari coach note yang ini. Yang pertama, ketika terapi modal utama adalah niat yang tulus untuk membantu. Kedua, energi gitu ya, jelas hasil latihan gitu ya. Ketika kita terapi, bukan lagi mikirin diri sendiri, tapi bagaimana kita mikirin energi si pasien. Maka latihlah energi itu semaksimal mungkin ketika fase berlatih. Fase terapi itu udah memetik hasil latihan. Dan tadi yang ketiga, perluas wawasan gitu ya. Setiap pasien yang datang adalah clue bahwa kita harus mempelajari tentang keluhan itu sampai tuntas. Mungkin itu teman-teman di Coach Note kali ini. Saya Ashari, yang biasa dipanggil Kang As. Semoga Coach Note ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di Coach Note berikutnya.